Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat olahan dari pisang lagi ya teman-teman ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk, let's cooking. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pertama-tama kita akan menyiapkan bahan-bahannya, yaitu ada pisang. Ini pisangnya sudah kelewatan matang ya teman-teman. Jadi temanya hari ini lagi-lagi kita menggunakan olahan dari pisang. Ini yang saya gunakan adalah pisang tanduk 2 buah ya teman-teman ya. Lalu ada tepung panir. Tepung panirnya saya pakai 150 gram. Lalu ada 2 butir telur, 6 sendok makan tepung terigu. Lalu ada vanili, garam, lalu ada gula. Nanti resepnya akan aku taruh di bawah ya teman-teman ya. Lalu ini ada susu kental manis. Saya pakai creamer karena saya punya stok susu creamer seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Pertama-tama kita akan haluskan dulu pisangnya. Kita lumatkan dengan garpu atau dengan apa terserah ya teman-teman ya. Yang penting ini pisangnya harus lumat seperti itu. Nah, kita lumatkan seperti ini ya teman-teman ya. Atau mau di blender atau mau ditumbuk dengan ulekan atau apa itu terserah ya teman-teman ya, sesuai selera teman-teman. Nah, ini sudah lumat pisangnya. Kita masukkan 1/4 vanili, lalu setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Kita aduk menjadi satu seperti ini. Kita aduk saja. Oke, ini sudah cukup tercampur. Lanjut kita akan masukkan susu kental manisnya. Kita masukkan semua ya teman-teman ya. Ini susu kental manisnya 4 sendok makan. Saya masukkan ya teman-teman ya. Dan kita aduk rata. Lanjut, ini susunya sudah tercampur rata. Kita akan masukkan telurnya. Kita pecahkan dan lalu kita masukkan ke adonan pisangnya tadi. Kita masukkan ya teman-teman ya. Dan kita aduk rata kembali ke adonan pisangnya. Kita aduk hingga tercampur rata. Belum dimasak, sudah seperti ini saja. Aromanya itu sangat wangi ya teman-teman ya, sangat enak, apalagi nanti setelah diolah. Oke, kita campur menjadi satu telurnya ke adonan pisangnya tadi. Setelah tercampur, kita masukkan tepung terigunya. Kita campurkan perlahan ya teman-teman ya. Kita campurkan hingga adonannya menjadi satu atau menyatu seperti itu. Nah, ini sudah tercampur rata semua adonannya. Siap kita kukus. Kita siapkan wadah atau loyang seperti ini. Saya menggunakan loyangnya brownies ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita olesi dulu dengan sedikit minyak makan baru ya teman-teman ya. Sudah selesai kita olesi, lalu kita akan masukkan adonan nuggetnya. Nah, kita masukkan semuanya.
Oke, semua sudah masuk adonannya. Kita akan hentak-hentakan agar tidak ada udara yang terjebak di dalam adonan ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut, kita akan panaskan kukusan dan kita akan kukus nugget pisangnya ini kurang lebih 25 menit atau sampai matang ya teman-teman ya, dengan api yang sedang saja. Kita tinggalkan sejenak, kita akan kembali setelah 25 menit kemudian. Nah, ini dia setelah 25 menit, kita ke lanjutnya. Kita ke tahap selanjutnya, kita keluarkan nugget pisangnya dari loyang dan kita akan potong-potong sesuai selera ya teman-teman ya. Oke, ini langsung saja aku potong-potong nuggetnya sesuai selera. Aku percepat saja videonya agar tidak terlalu lama. Sambil menunggu nugget pisangnya kita potong-potong, kita siapkan tepung terigu yang diisi air secukupnya hingga menjadi adonan cair seperti itu ya teman-teman ya. Kita masukkan atau kita celupkan nugget pisangnya ke adonan basah, lalu ke tepung panir seperti itu ya teman-teman ya. Jika ingin menggunakan telur tidak apa-apa, tapi lebih enak menurut saya kalau menggunakan adonan tepung seperti itu, tepung basah. Jadi konsepnya seperti menggoreng pisang ya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Aku percepat videonya biar tidak terlalu lama, dan aku akan selesaikan semua adonan ini hingga menjadi nugget pisang gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dia adonannya sudah mulai habis. Jadi tahapnya seperti ini ya teman-teman ya. Ke adonan basah dulu, lalu ke tepung panir seperti itu. Jika ingin kulitnya atau lapisannya tebal, bisa dibuat 2 kali ya teman-teman ya. Jadi tahap pertama, kedua, lalu nanti masukkan lagi ke adonan tepung basahnya seperti itu. Nah, menurut saya sudah cukup seperti ini ya saja, sesuai selera. Oke, ini semua sudah selesai. Nah, ini dia nugget pisangnya sudah jadi. Kita simpan dahulu di kulkas atau lemari pendingin kurang lebih 20 menit hingga set, dan kita akan goreng setelah 20 menit. Sambil menunggu nugget pisangnya set, sementara kita akan membuat coklat ganache atau hiasan di atas nugget pisangnya nanti ya teman-teman ya. Kita siapkan 100 gram coklat batang atau DCC atau sesuai selera. Kita panaskan air seperti ini ya teman-teman ya. Kita masak dengan api yang sedang, lalu kita akan lelehkan coklat batangnya. Nah, jika sudah leleh, kita akan masukkan 1 sendok makan margarin atau butter. Kita campur menjadi satu seperti ini ya teman-teman ya. Kita aduk rata hingga benar-benar tercampur menjadi satu antara coklat dan menteganya tadi. Jika dirasa sudah leleh, siap kita angkat dan sisihkan. Nah, seperti ini sudah cukup leleh semua ya teman-teman ya. Kita matikan api dan kita sisihkan. Oke, lanjut, kita akan menggoreng nugget pisangnya. Kita siapkan minyak secukupnya. Tunggu hingga panas, lalu kita akan masukkan nugget pisangnya. Kita goreng secukupnya.
Tunggu hingga di satu sisinya mulai garing, lalu kita nanti akan balik ya teman-teman ya. Tunggu hingga di satu sisinya mulai agak kering, lalu kita akan balik. Nah, ini tadi terlalu lama ya teman-teman ya. Tinggal sebentar dan hasilnya seperti ini. Jadi jika menggoreng jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman ya, supaya nanti hasilnya cantik, matang merata seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita balik. Kita tunggu lagi hingga di satu sisinya ini matang, lalu kita akan angkat dan tiriskan. Nah, ini dia nugget pisangnya sudah matang merata, siap kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, ini sudah semua ya teman-teman ya. Kita tiriskan sebentar, lanjut setelah itu kita akan plating atau kita hias. Oke, ini dia nugget pisangnya sudah matang, siap kita hias sesuai selera. Nah, ini tadi sudah kita siapkan coklat cairnya seperti itu ya teman-teman ya. Langsung saja kita olesi atau kita hias sesuai selera seperti ini. Kita siram saja ya teman-teman ya. Maaf menghiasnya kurang cantik ya teman-teman ya, tapi yakinlah bahwa rasanya itu benar-benar enak. Walaupun bahannya sederhana dan sangat simpel, tapi rasanya dijamin benar-benar maknyus. Oke, langsung aku taburi saja dengan coklat mese. Jadi hiasannya saya ada di rumah cuman ada coklat batang dan meses ini ya teman-teman ya. Jika ingin berjualan, teman-teman bisa bervariasi untuk toppingnya. Terima kasih sudah menonton video Desti Yudarta. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.